Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herianto dari kelas B pagi semester 3 dari prodi TIK. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum. Banyak penjelasan yang saya sampaikan yaitu dari segi sejarah kurikulum, pengertian kurikulum, jenis-jenis kurikulum, kemudian fungsinya, tujuannya, komponennya, konsepnya, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Baik, langsung saja kita ke materinya. Apa itu sejarah kurikulum? Sejarah istilah kurikulum pada mulanya dipopulerkan dalam dunia olahraga pada zaman Yunani kuno. Dalam bahasa Yunani, kurikulum berasal dari kata kurir yang artinya pelari dan kurer yang artinya tempat berpacu. Kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh para pelari. Kemudian, apa itu kurikulum? Pengertian kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Jenis-jenis kurikulum. Yang pertama, pendidikan harus mampu menyesuaikan dinamika yang berkembang. Karena kurikulum peranan utama dalam mencapai tujuan pendidikan. Emergen senantiasa berubah dan senantiasa terbuka untuk kemungkinan baru, berasal dari minat, persoalan dan isu semasa dalam satu persekitaran dan daripada satu kumpulan manusia. Yang kedua, berlandaskan pedagogi. Psikologi dan teori kurikulum mengandung unsur-unsur utama yang terdapat falsafah dan matlamat pendidikan negara, kehendak dan aspirasi masyarakat. Matlamat dan tujuan kurikulum, sukatan pelajaran dan hurainya bahan-bahan pelajaran, sistem pelaksanaan dan penilaian kurikulum yang lengkap dan sempurna. Yang ketiga, kurikulum yang tersurat. Boleh dilihat tersedia terancang dan berurutan. Panduan asas untuk penulisan buku teks, persediaan ringkasan mengajar, aktiviti pengajar dan pembelajaran, panduan penilaian dalam setiap peringkat persekolahan kebangsaan. Yang keempat, kurikulum rasmi, kurikulum terbuka atau kurikulum nyata, kurikulum formal, kurikulum pengajaran, kurikulum operasi. Dikenali sebagai kurikulum pengajar karena mengajar yang disediakan oleh guru mengikuti jadwal waktu sekolah sukatan pelajaran. Yang kelima, kurikulum pengalaman. Kurikulum berpusat pelajar berlandasan minat dan keperluan anak-anak. Sebagai rangkaian rencana demi terwujudnya tujuan pendidikan, tentu kurikulum memiliki beberapa fungsi. Berikut adalah fungsi dari kurikulum. Yang pertama, fungsi penyesuaian adalah dengan kata lain untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan karena bersifat dinamis. Yang kedua, fungsi integrasi adalah mengandung makna bahwa kurikulum merupakan alat pendidikan yang mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang dapat dibutuhkan dan berintegrasi di masyarakat. Yang ketiga, fungsi diferensi adalah kurikulum sebagai alat yang memberikan pelayanan dari berbagai perbedaan di setiap siswa yang harus dihargai dan dilayani. Yang keempat, fungsi persiapan adalah kurikulum sebagai alat pendidikan maupun mempersiapkan diri dan dapat hidup dalam bermasyarakat. Jika tidak melanjutkan pendidikan, tujuan utamanya adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki
kemampuan sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Kemudian komponen kurikulum. Dalam praktiknya, kurikulum terdiri dari 5 komponen antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tujuan kurikulum. Setiap negara memahami betapa pentingnya pendidikan bagi masa depan bangsa. Maka dari itu, setiap negara merumuskan tujuan pendidikan yang ingin dicapainya melalui kurikulum. Yang kedua, materi kurikulum. Kurikulum mengandung materi yang berupa serangkaian bahan ajaran yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan di negara tersebut. Yang ketiga, strategi pembelajaran. Demi tercapainya tujuan pendidikan, strategi yang sangat diperlukan. Strategi tersebut merujuk pada metode dan peralatan yang digunakan dalam proses belajar dan mengajar. Yang keempat, organisasi kurikulum. Munculnya berbagai pandangan para ahli mengenai kurikulum, menjadikan keberagaman dalam hal mengorganisasikan kurikulum tersebut. Yang kelima, evaluasi. Evaluasi pada kurikulum ditunjukkan untuk memeriksa apakah kurikulum yang diterapkan tersebut efektif dan mampu mencapai tujuan pendidikan. Konsep kurikulum. Konsep kurikulum akhirnya dapat disimpulkan atas 3 konsep kurikulum, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum sebagai substansi. Kurikulum dianggap suatu rencana kegiatan belajar yang dilakukan siswa di sekolah. Kurikulum juga dianggap sebagai perangkat tujuan yang ingin dicapai. Kurikulum juga dapat diartikan sebagai suatu dokumen yang merumuskan tujuan, bahan ajaran, kegiatan belajar dan mengajar, jadwal, serta evaluasi. Yang kedua, kurikulum sebagai sistem. Kurikulum adalah bagian dari sistem pendidikan. Sistem yang berlaku dalam kurikulum terdiri dari struktur personalia dan prosedur kerja tentang cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, serta menyempurnakan hasil dari sistem tersebut adalah tersusunnya suatu kurikulum yang sesuai. Adapun fungsi dari sistem tersebut adalah untuk memelihara kurikulum yang tengah atau akan diterapkan agar tetap dinamis. Yang ketiga, kurikulum sebagai bidang studi. Kurikulum sebagai bidang studi memiliki tujuan untuk mengembangkan ilmu tentang kurikulum beserta sistemnya. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Dalam Sukma Dinata ada 3 faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, yaitu pertama, perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi setidaknya memberikan 2 pengaruh terhadap kurikulum sekolah. Yang pertama, dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Pengetahuan dan teknologi banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum serta proses pembelajaran. Jenis pengetahuan yang dikembangkan dipengaruhi tinggi akan mempengaruhi isi pelajaran yang akan dikembangkan dalam kurikulum. Perkembangan teknologi selain menjadi isi kurikulum juga mendukung pengembangan alat bantu dan media pendidikan. Yang kedua, dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan guru-guru lembaga pendidikan, tenaga pendidikan, LPTK seperti IKIP, FKIP, STKIP. Kurikulum lembaga pendidikan, tenaga kependidikan juga mempengaruhi pengembangan kurikulum, terutama melalui penguasaan ilmu dan kemampuan keguruan dari guru-guru yang dihasilkannya. Penguasaan keilmuan
baik ilmu pendidikan maupun ilmu bidang studi serta kemampuan mengajar dari guru-guru akan sangat mempengaruhi pengembangan dan implementasikan kurikulum di sekolah. Yang kedua, masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang diantaranya bertugas mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara bermartabat di masyarakat. Sebagai bagian dan agen masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di tempat sekolah tersebut berada. Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi masyarakat, penggunanya, serta upaya memenuhi kebutuhan dan tuntunan mereka. Yang ketiga, sistem nilai. Sistem nilai yang akan dipelihara dan diteruskan tersebut harus terintegrasi dalam kurikulum. Persoalannya bagi pengembangan kurikulum ialah nilai yang ada di masyarakat itu tidak hanya satu. Masyarakat umumnya heterogen, terdiri dari berbagai kelompok etnis, kelompok faksional, kelompok intelek, kelompok sosial, dan kelompok spiritual keagamaan, yang masing-masing kelompok itu memiliki nilai khas dan tidak sama. Dalam masyarakat juga terdapat aspek-aspek sosial, ekonomi, politik, fisik, estetika, etika, religius, dan sebagainya. Aspek-aspek tersebut sering juga mengandung nilai-nilai berbeda. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan yang saya sampaikan kawan-kawan pahami, mudah dipahami. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.